Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin didampingi Forkopimda Gorontalo bersama anggota DPR RI Dapil Gorontalo Rusli Habibi melakukan peninjauan pada gereja dan juga pos pengamanan Selasa 24 Desember 2024. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan Natal dan Tahun Baru 2025 berjalan aman dan lancar. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin didampingi Forkopimda Provinsi dan anggota DPR RI Dapil Gorontalo Rusli Habibi melakukan peninjauan di gereja dan pos pengamanan pada Selasa 24 Desember 2024. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2025 berjalan aman dan lancar. Ada 3 gereja yang menjadi lokasi kunjungan Rudi dan tim, yaitu Gereja GPIG Immanuel, Gereja GPIG Sentrum, dan Gereja Katolik. Kemudian kunjungan beralih ke 4 pos pengamanan Tahun Baru, diantaranya pos pengamanan Tahun Baru di wilayah Telaga, pos pengamanan Tahun Baru di area Perlimaan, pos pengamanan Tahun Baru di depan UNG, serta pos pengamanan Tahun Baru perbatasan Kota Gorontalo Bone Bolango, arah Patung Langga, Kecamatan Kabila. Berdasarkan kunjungannya dan laporan dari masing-masing penanggung jawab pos, kondisi khususnya di Kota Gorontalo berlangsung aman dan kondusif. Rudi berharap kondisi ini akan terus bertahan hingga pada puncaknya nanti malam Tahun Baru 2024. Karena berdasarkan pengamatannya, Provinsi Gorontalo juga setiap tahunnya dilaporkan aman dan terkendali. Olehnya diharapkan tahun ini juga demikian. Untuk menyemangati para petugas di setiap pos, tak lupa pemerintah menyerahkan logistik berupa bingkisan dan makanan yang diserahkan langsung oleh Penjagub. Diketahui selain mengecek kondisi masing-masing pos pengamanan, Penjagub dan Forkopimda juga mengecek stok BBM yang ada di SPBU Agus Salim, Kota Gorontalo. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menaruh harapan besar dalam setiap pelaksanaan turnamen catur yang dilaksanakan oleh Percasi bekerja sama dengan KONI Provinsi Gorontalo. Harapannya Provinsi Gorontalo dapat melahirkan Grandmaster Catur, khususnya kategori Catur Junior. Pejabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menaruh harapan besar dalam setiap pelaksanaan turnamen catur yang dilaksanakan oleh Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi bekerja sama dengan KONI Gorontalo. Harapan Deputi 5 Kemenko RI itu tak tanggung-tanggung adalah lahirnya Grandmaster Catur, khususnya kategori Catur Junior dari Provinsi Gorontalo. Menurut pandangan Rudi, atlet catur masuk dalam kategori orang-orang cerdas. Karena olahraga satu itu memang tidak menggunakan otot, tetapi mampu mengasah otak dan pikiran. Sepengalamannya berteman dengan pemain catur, mereka adalah orang-orang cerdas semasa sekolah, terlebih dalam hal pelajaran logika seperti matematika. Oleh sebab itu, besar harapan Rudi, atlet catur dari Provinsi Gorontalo mampu menguasai lagi beberapa ilmu selain matematika, seperti sains, teknologi, engineering, serta seni. Sebagai modal terus mengasah minat dan bakat yang ada. Turnamen Catur Gubernur Cup 2024 diikuti beberapa peserta dari luar Gorontalo, seperti dari Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado, Bolaang Mongondo, Kota Mobagu, dan Bitung. Ada juga peserta dari Palu, Sulawesi Tengah. Adapun diumumkan sebagai pemenang dalam turnamen Catur Gubernur Cup kali ini ada 3 pemenang yang masing-masing mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah, 7 juta rupiah, dan 5 juta rupiah. BKOW Provinsi Gorontalo menggelar BKOW Fair 2024 yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Ibu ke-96
tepatnya di Gorontalo Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Selasa 24 Desember 2024. Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Gorontalo melaksanakan BKOW Fair 2024 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu ke-96. BKOW Fair yang dilaksanakan di gedung GPCC Kota Gorontalo pada Selasa 24 Desember 2024 itu ditandai dengan komitmen bersama launching pemetaan kesehatan mental bagi anak dan remaja yang diwakili oleh siswa-siswi SMA SMK sederajat. Launching komitmen bersama pemetaan kesehatan mental bagi anak dan remaja ini dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, didampingi Ketua BKOW Provinsi Dr. Nurinda Rahim, Ketua TPPKK Juwiati Kencana Subrata, Wakil Gubernur Gorontalo terpilih Ida Syahida, Ketua Dharma Wanita Provinsi, serta perwakilan organisasi wanita lainnya. Lebih lanjut, melalui sambutannya, Rudi Salahuddin menilai sejauh ini kinerja BKOW telah menunjukkan dedikasi yang nyata, khususnya bagi perempuan, anak, dan remaja. Bagaimana peran aktif BKOW dalam memberikan pelatihan keterampilan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta menyediakan akses terhadap layanan kesehatan bagi perempuan. Salah satu contoh nyata tambah Rudi adalah program peningkatan kompetensi perempuan yang dibentuk dalam program Sekolah Perempuan Desa atau SPD yang ada di Kota Gorontalo. Adapun tema BKOW Fair ke-16 tingkat Provinsi Gorontalo ini mengambil tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. BKOW Gorontalo banyak berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. BKOW Gorontalo yang selama ini telah menunjukkan kiprah melalui pergerakan dengan aktifnya kegiatan yang bermanfaat bagi kaum perempuan. Gagasan pimpinan dan pengurus BKOW yang melaksanakan sejumlah kegiatan, baik dalam bentuk program bulanan atau tahunan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menjadi tamu spesial pada Radio Suara Rakyat Gorontalo Jumat 20 Desember 2024. Pada program Pejabat Menyapa itu, PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menjadi penyiar yang menyapa sekaligus berdialog dengan para pendengar Suara Rakyat Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menjadi tamu spesial di Radio Suara Rakyat Gorontalo pada Jumat 20 Desember 2024. Pada program Pejabat Menyapa itu, PJ Gubernur Rudi menjadi penyiar yang menyapa dan berdialog dengan pendengar Radio Suara Rakyat Gorontalo. Pada awal program, Rudi mengungkapkan kisah hidupnya dari masa kuliah menjadi atlet polo air nasional hingga terangkat menjadi abdi negara. Rudi mengisahkan dirinya meniti karir sebagai aparatur sipil negara di Bappenas mulai tahun 1995 hingga tahun 2007. Kehadiran Rudi pada program Pejabat Menyapa mendapat atensi dari pendengar Radio Suara Rakyat Gorontalo. Beberapa pendengar berkesempatan berdialog langsung dengan PJ Gubernur melalui sambutan telepon. Beragam materi yang menjadi topik dialog, diantaranya program penanganan bencana alam dan kemiskinan hingga Gorontalo Half Marathon atau GHM. Pendengar Radio Suara Rakyat Gorontalo memberi apresiasi atas kepemimpinan Rudi Salahuddin sebagai PJ Gubernur Gorontalo. Meski baru sekitar 7 bulan memimpin Gorontalo, berbagai terobosan telah dilakukannya. Salah satunya, sukses menggelar event nasional GHM. Pada 2024 bulan Mei yang lalu, kira-kira 3 minggu sebelum saya berangkat, 2 minggu sebelum saya berangkat ke Gorontalo, ditugaskan jadi penjabat gubernur, tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan saya untuk ditugaskan menjadi PJ Gubernur. Saya agak kaget juga waktu itu karena saya bukan orang Gorontalo dan saya juga tidak mengenal adat istiadat Gorontalo gitu. Jadi saya cukup bismillah aja. Saya rasa semoga ada kontribusi, saya bisa memberikan kontribusi terhadap Gorontalo. Terkait dengan jangan melupakan Gorontalo, wah saya rasa nggak akan lupa gitu ya. Saya walaupun saya ditugaskan di sini hanya menjadi penjabat gubernur, tapi kecintaan saya terhadap Gorontalo mungkin bisa lebih daripada orang Gorontalo itu sendiri gitu ya.
gimana saya di 7 bulan ini juga struggle walaupun di demo kanan kiri, tapi tetap aja saya berjalan dengan confidence saya gitu ya, karena saya yakin bahwa apa yang saya jalankan ini semuanya untuk Provinsi Gorontalo, tidak lain tidak bukan hanya terkait dengan kecintaan saya terhadap Provinsi Gorontalo. Forkopimda Provinsi Gorontalo menggelar rapat dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru 2025, Jumat 20 Desember 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bertempat di Aula Rujak, Kota Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demi memajukan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah didorong untuk bisa memanfaatkan adanya investasi swasta. Hal ini disampaikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat memimpin rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD periode November 2024. Menurut Rudi, apabila pemerintah mampu memanfaatkan keberadaan investasi swasta, maka pendapatan asli daerah atau PAD dapat terus bertambah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah untuk mempersiapkan ekosistem investasi dengan sebaik mungkin. Di akhir, Rudi berharap Provinsi Gorontalo dapat menjadi provinsi yang maju. Ia meminta agar pemerintah mampu bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha dan menggait mereka untuk berinvestasi di Gorontalo. Camkan bersama bahwa kita bisa nantinya unggul atau memiliki daya saing dengan provinsi-provinsi lain apabila kita memiliki investasi swasta yang bisa masuk ke sini. Nah, ini yang harus kita tekankan sehingga ekosistem dari investasi kita juga